lihat dulu nih yang di chat dari mana saja. Ada Malang, ada Medan, Jakarta Timur. Luar biasa nih. Sambil nunggu peserta lain yang masuk, kalau di kemarin di data presensi ya, ada hampir 75 orang. Ada Kak Oda, ya Allah ternyata Kak Harlan. Iya, siapa lagi kan? Salam kenal Bunda Merauke ya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum dari Bandung, Kak Firda boleh. Mbak Widi dari Klaten, Klaten hadir. Siap. Sambil nunggu Ustadz Lukman nih, jadi izin perkenalan diri dulu. Barangkali Bapak Ibu baru pertama kali ikut Madrasah Haji ya, Madrasah Haji kelas edukasi. Izin perkenalan, saya Kak Harlan, biasa disapa Kak Harlan nih, nama lengkapnya Kak Harlan Sadikin. Saya biasanya membersamai di kelas Madrasah Haji ini untuk kelas-kelas edukasi seputar haji. Nanti selama ada kelasnya namanya kelas manasik haji. Jadi selama 10 kali pertemuan kita setiap bulan di akhir pekan ya, bukan di akhir pekan sih, di akhir bulan. Insya Allah kita akan adakan edukasi-edukasi manasik haji. Selain masalah teknis berhaji, ada mungkin nanti ilmu fikihnya, kemudian nanti ada motivasi dan inspirasi berhaji selama 10 Zoom. Nanti mungkin Kak Admin yang akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, Alhamdulillah Ustadz Lukmannya sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi beliau ini adalah alumnus Ummul Qura University Mekah, kemudian Dai Islamic Center, kemudian kalau di Bandung ya, kalau di Bandung, Bapak Ibu yang tinggal di Bandung, beliau adalah salah satu pembina sekolah Robani Bandung juga, kemudian beliau adalah pembimbing haji dan umroh sejak tahun 2000, Masya Allah. Sudah puluhan tahun ya. Selamat datang Bunda Yulia Effendi, Bunda Idah dari Kalsel. Kalsel dari Bogor, Jambi, Masya Allah. Kalsel mungkin udah jam 9 mungkin ya. Kita coba sapa dulu Ustadz Lukmannya nih. Insya Allah sudah hadir ya. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sebentar nih, mana nih wajahnya belum terlihat kalau di layar. Udah Ya, jadi ya. co-host ya? Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik, baik, baik. Ustadz, mungkin kita berbincang dulu nih sama Ustadz Lukmanur Hakim. Bolehlah diisi dulu profilnya sedikit aja, biar lebih afdol. Kemudian kegiatan eh, sekarang lagi sibuk apa gitu ya. Nah, mungkin nanti selama 20 menit atau 30 menit ke depan, kita coba belajar tentang merindu Baitullah nih, salah satu motivasi atau inspirasi bagaimana menjaga kerinduan kepada Baitullah itu tetap kuat gitu ya. Kadang suka aku mah masih lama, kadang aku mah belum daftar gimana. Nah, kayak gitu. Nanti kita coba kupas dari sisi motivasinya. Kemudian ada juga Ustadz Sofi nih udah hadir. Assalamualaikum Ustadz Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekarang alhamdulillah jelas ya walaupun kabarnya lagi di Mekah juga nih Ustadz Sofi ini. Ya, ya, betul, betul. Nanti bolehlah Bapak Ibu peserta kelas barangkali ada yang mau nitip doa, boleh nanti japri aja ke Kak Harlan, pengen minta doain apa nanti insya Allah sama Kak Harlan disampaikan juga sama Ustadz Sofi ya, demikian. Oke, Insya supaya Allah, tidak insya Allah. membuang-buang waktu, supaya hikmat, kita langsung saja ke Ustadz Lukmanur Hakim. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya, para ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga para perindu
para pemburu tanah suci ya yang Allah muliakan. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Segala puja dan segala puji senantiasa kita berikan kepada pemilik langit dan bumi ini, yang mana sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat silaturahim ya, walaupun di dunia online, tapi mudah-mudahan tanpa mengurangi pahala kita dan pahala kita dalam hidup kehidupan ini menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada yang memimpin para nabi, pemimpin para rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para asatid yang anak hormati, di sini ada Ustaz Sofi, ya, Ziaul Haq, di sini juga ada Bapak Ustadz MC, ya, kemudian juga di sini Bapak Ustadzah siapa di sini? Ada Ustadzah Ibu Eli, Ibu Eli. Mbak Ibu Eli, ya, banyak di sini para asatidah semuanya, ya, yang anak hormati semuanya, merupakan sebuah kebahagiaan dan keindahan bisa bertemu pada malam hari ini di kajian atau di apa ya, motivasi Zoom ya tentang haji. Ini teh panitia mau ngobrol-ngobrol apa tentang hajian tuh? Oh ya, ini dulu sedikit ya, takrifat tadi udah disampaikan. Eh, Kalau ibu-ibu bapak semuanya kangen haji, kangen ke Mekah, kangen haji, kangen ke Mekah segala macam. Jangankan ibu-ibu, jangankan bapak, ya. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah tinggal di Mekah 11-12 tahunan, tahun berapa ya? Tahun 2000, tahun 99 sampai tahun 2010. Jadi kurang lebih 11-12 tahunan, sempat kuliah di sana, sempat berkeluarga juga di sana, ya tinggal di sana. Artinya kalau dihitung haji berapa tahun kira-kira? Kalau dihitung haji itu dari tahun 99 sampai eh, 2024. visa, kalau visa hajinya itu izin tinggal di sana. Jadi anak pulang tahun 2010, tapi masih bolak-balik bimbing haji itu sampai 2016. Ya, jadi kalau visa mahasiswanya dari tahun 98 akhir sampai 2010 itu visa mahasiswa tinggal di sana sambil belajar, sambil berumah tangga, sambil hajian, ngebimbing haji gitu ya. Tapi kalau anak bolak-balik ke Mekahnya ngebimbing haji sampai 2016 ya, hajian bolak-balik ngebimbing. Kalau umroh ya sampai sekarang ya ngebimbing umroh mah sampai tahun 2024 gitu. Karena ya begitulah gitu Allah takdirkannya seperti itu tuh. Bolak-balik. Artinya adalah kalau para ayah, para bunda yang hadir di sini rindu pengen ke Mekah, kangen pengen ke Mekah, ya, terngiang-ngiang terus pengen hajian, terngiang-ngiang terus pengen umrohan, ya, seperti itu kondisinya. Itulah juga saya dan keluarga yang sudah sedikit ya tinggal di sana sekian puluh tahun sampai hari ini masih merindukannya, masih ngangenin, masih pengen hajian lagi, hajian lagi, hajian lagi. Pengen ke Mekah lagi, pengen ke Mekah lagi, pengen ke Mekah lagi. Ya bahkan ini beberapa hari yang lalu baru landing di Indonesia. Ya, beberapa hari yang lalu baru landing di Indonesia. Nanti berangkat lagi. Jadi kalau saya dengan istri ngobrol-ngobrol masalah haji, ngobrol masalah umroh ini sama istri ya, itu langsung nyurucut, langsung tangisan air mata, langsung banjir air mata, langsung nangis gitu ya. Itu ketika saya ngobrol sama istri masalah haji, umroh, haji, umroh, haji, umroh. Tuh ya ibu-ibu. Jadi kalau seandainya ibu bapak hari ini
pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, pengen hajian, pengen umrohan, jangankan ibu dan bapak, ya, itulah kita juga, ya, yang berkali-kali ke sana, bertahun-tahun tinggal di sana. Kalau sudah ngobrol haji Mekah mah, ya, betul-betul di posisi luar biasa, ya, kangen lagi ke Mekah dan Madinah. Nah, ya, pertanyaan berikutnya adalah Pak Ustadz, Pak Lukman, ya, ini ibu-ibu dari lintas negara, ini kayaknya ada yang dari mana itu, ya? Kan Indonesia itu sama dengan 50 negara, negara orang lain, ya. Ya, satu provinsi Jawa Barat aja itu sudah berapa negara Arab itu provinsi Jawa Barat. Apalagi satu negara Indonesia itu berapa ratus negara-negara yang lain, ya. Jadi, ya, kalau kita bertanya rindu kangen, kok bisa kan kayak gitu, ya? Kok bisa? Hei ibu-ibu, bapak, masih ingat nggak kata kalimat yang keluar dari Rasulullah? Nih, jangankan saya, ini ada orang, tolong dijawab. Hadiahnya umroh ditunggu di Jeddah, ya. Siap. Tolong dijawab. Nanti dihadiahkannya umroh ditunggu di Jeddah atau hadiahnya haji ditunggu di Arafah. Jadi ada orang yang tinggal di Mekah, lahir di Mekah, besar tumbuh di Mekah, di usia 25 tahun juga beliau ini menikah di Mekah, di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, ya, berapa tahun tuh? Dari lahir sampai diangkat menjadi nabi dan rasul 40 tahun. 40 tahun. Sampai setelah diangkat menjadi nabi, dakwah Rasulullah selama 13 tahun. Gitu ya. Berarti 53 tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari Mekah ke Madinah, padahal sudah tinggal di Mekah 53 tahun, ya, 53 tahun tinggal di Mekah. Harusnya kan apa yang kurang? Betul tidak? Harusnya apa yang kurang? Apa yang kurang coba? Tahu nggak para ayah, para bunda, ya, calon-calon tamu Allah semuanya? Apa kata kalimat yang keluar dari ujung lidahnya dari sang baginda Rasul ketika tinggal di Madinah Al-Munawwarah? Nah, silakan mulai berlaku. Call friend 50-50, boleh. Bapak Ibu silahkan dicek dulu ya, silahkan di Googling, kolom googling, googling. chat. Ya, apa kata kalimat yang pertama kali keluar dari Rasulullah ini, yang dari lahir sampai Rasul dakwah, menikah, dakwah, dan sekian puluh tahun tinggal di Mekah, 53 tahun. Begitu diusir di Madinah, tinggal di Madinah, ada kata kalimat yang betul-betul senantiasa. Nah, apa kira-kira yang dia keluarkan? Nah, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Boleh silahkan ditebak-tebakan dulu nih. Oh no. Sono Cina Ustad. Tuh, Sono atau Rindu. Ya Rindu dari Bunda Iya, Bunda Nisa. sono rindu. Cuman bahasanya apa kira-kira yang keluar? Kata-katanya ya, lebih ininya ya. Kata-kata, Nah, kata-kata. Jadi gini, ini misalnya gini, ibu-ibu udah lama tidak ketemu anak lagi di pesantren, ya. Pulangnya per 2 bulan, 3 bulan sekali, nengok ke anak. Atau suami lagi kerja di luar negeri, 2 bulan atau 6 bulan. Terus begitu suami mau pulang gitu, atau bahasa apa yang keluar dari kalimat suami begitu ketika lama meninggalkan istrinya? Di perantauannya apa kira-kira? Aduh, nah kan gitu ya. Udah, Umi, sayang, cintaku, kan gitu ya.
Umi itu, bunda itu, ibu itu, mami itu cantik banget, soleha banget. Itu kalau ke istri. Seperti itu istri juga ke suami. Seperti itu juga anak-anak kita ketika kita lepas si anak tidak bertemu berbulan-bulan. Apa kata kalimat kira-kira? Kakak, bunda itu kangen. Banget kan gitu ya? Bunda itu kangen banget sama kakak. Wajar nggak kira-kira? Ya, wajar nggak kira-kira kepada istrinya seperti itu? Wajar. Karena makhluk hidup. Istrinya, anaknya, ya kan? Orang tua ke anaknya, suami ke istrinya, istri ke suami, wajar seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ini Rasulullah ke Mekah itu seperti makhluk hidup. Ya, kalau Rasul kangen ke istrinya, wajar. Kenapa? Ya istrinya dan juga manusia. Betul tidak? Ummahatul mukminin. Ya, Humaira, wajar. Allah kepada hambanya gimana kira-kira? Ya ibadi. Nabi Nuh kepada anaknya gimana kira-kira kangen ke anaknya? Ya bunayya rakam ma'ana. Kangen ke anaknya. Ya bunayya rakam ma'ana. Betul tidak? Nabi Ibrahim kepada ayahnya gimana? Ya abati. Betul tidak? Jadi wajar karena tadi makhluk hidup semua. Nah Rasulullah itu memperlakukan Mekah seperti cintanya, kasih sayangnya, dan seperti ke makhluk hidup. Tahu nggak kalimatnya apa? Nih, ibu ya. Rasul manggil kepada, ini udah komplain belum? Udah 50-50, ayo. Udah banyak yang jawab nih Ustadz. Silakan tuh, Ya, lihat dulu, ada apa kira-kira? kita coba satu-satu nih. Ya Eh, Allah, panggil aku kembali ke Mekah. Kemudian ada juga Rasulullah waktu itu bilang ingin meninggal di Mekah. Ada yang jawab kangen banget Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Ada juga sebarkan salam, berikan makanan sambungan tali silaturahmi dan sholatlah di waktu malam. Nah, kira-kira yang mana nih? eh, eh. Ada 20-30% dari jawaban yang terakhir. Kalimatnya begini, ya. Ibu-ibu lihat nih, kalau ibu, bapak saya, dan kita semua kangen, ada orang yang lebih kangen daripada kita semua ke Tanah Suci Mekah. Siapakah? Rasulullah. Nah, ini siapa ini yang nulis nih terakhir? Dan kalau penduduk tidak mengusir aku, tentu aku tidak akan meninggalkanmu. Terakhir tuh, nambahin. Nih, Masya Allah, tabarakallah barusan tuh, nambahin lagi, Masya Allah. Jazakallah hai katsira. Lihat nih, ya Makkah. Tuh, lihat nih. Ya Makkah, innaka khaira ardallah. Wa ahabbu ilallahi wa rasulih. Wallahi, laula ukhristu ma kharajtu. Tuh, itu. Ya Makkah. Ya, ya Makkah. Wahai Makkah. Jadi Rasul ngajak bicara ke Makkah itu sebagaimana makhluk hidup. Betul tidak? Kalau kita lihat ke istri lihat handphone kayak begini, Umi, Umi, Bunda, Bunda kakak, Bunda kangen, ayah kangen. Betul tidak? Ini Rasul ke Mekah. Ya Makkah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai oleh Rasulullah. Demi Allah, seandainya kan gitu ya, dan engkau adalah tanah yang paling mulia di muka bumi ini. Seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak mau meninggalkan kota Mekah. Ini setiap hari Rasul kangen ke Mekah seperti itu. Dari hijrah hari pertama, hari kedua, berminggu, berbulan, bertahun, Rasul rindu, kangen, terus-terusan seperti itu. Sampai-sampai, ini rahasia negara ya. Nih, rahasia negara ya, Ibu jangan kasih tahu yang lain ya. Sampai-sampai suara hati Rasulullah itu, suara hatinya itu, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Nah, tolong bantu nih oleh Ustadz semuanya. Di surat apakah, ayat berapakah yang Allah Maha mengetahui isi hati Rasul? Pengen banget kiblat ini pindah ke Mekah. Nah,
Ya, tolong bantu nih. Surat apakah, ayat berapakah yang Allah tuh maha tahu suara isi hati Rasul. Pengen banget kapan ya, kapan ya kiblat ini pindah dari Aqsa menuju Mekah. Sampai-sampai Allah menurunkan malaikat Jibril, ya, menurunkan malaikat Jibril untuk dan jawaban, menyampaikan dan jawaban tentang suara hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang awal nama gini ya, gini ibu-ibu ya, ini rahasia negara ya. Nih, aduh, kangen ke istri, Umi, Bunda, Mama, Mami, Mami tergelis, pisan soleha, pisan aku teh kangen banget. Kapan ya saya dimutasi, sekarang saya di Surabaya, dimutasi ke Bandung. Atau saya di Bandung dimutasi ke Surabaya, kan gitu ya. Kapan gitu kita teh, jangan pisah terus. Ya, imam kita yang dimutasi, apa yang dipindahkan kerjanya, atau istri kita yang dipindahkan kerjanya biar dekat sama kita. Nah, Rasulullah itu suara hatinya sampai seperti itu. Akhirnya datang malaikat Jibril membawa wahyu. Tadi sudah menyampaikan ibu netizen. Ada ibu-ibu yang menyampaikan Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 44. Ya, kata Satu, Ustaz Sofi. 144. 144. 144, Pak Ustadz. Ayo, taib. 144. Apa bunyinya? Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Aku sungguh sudah melihatmu. Ya, hatimu itu, kegelisahan hatimu itu, suara hatimu itu, ya, sama kapan? Jadi gini nih, ya, segala macam. Aduh, wah, di hatinya kan kayak gitu. Berikutnya apa coba? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu sekarang juga kemana, ke Masjidil Haram. Tuh, ibu-ibu. Kalau kita rindu, kangen, jangankan ibu dan bapak. Makanya kalau ada orang udah rindu ya Bu ya, saya ketemu loh dengan para perindu. Saya ketemu dengan para perindu Mekah. Pernah saya punya jamaah Bu Haji, saya tanya udah berapa kali umroh teh? Ah, izin Pak Ustadz. Malu Pak Ustadz. Udah berapa kali? Malu Pak Ustadz. Bu, tak harus bini mah nggak apa-apa ya. Biar jadi ilmu dan motivasi buat kita semuanya. Pak Ustadz, kalau boleh saya cerita, saya ke Mekah teh kangen terus-terusan. Alhamdulillah ada rezekinya. Ya udah berapa kali ke Mekah? Jawabannya berapa kali kira-kira? Silahkan jawab oleh ibu. Berapa kali kira-kira? Berapa kali ya? Nah, Silakan Bapak Ibu boleh dijawab dulu deh. Kira-kira berapa kali ini? berapa kali kira-kira? Puluhan tadi. Ayo, berapa kali kira-kira? Oke. 5 kali? Itu udah ngejawab tuh. 15 15 kali? Tad. Oh, Bukan, 25. Oh, bukan. Ayo, bukan juga. tiap Bukan juga. tahun. Setiap tahun bukan juga. Tuh, belum ada yang pas. Kira-kira berapa kali? Kalau rindu itu gimana kira-kira? Ada orang Jakarta kangen ke Bandung, pengen kuliner. Ada orang lain, saya mah tiap minggu ke Bandung, saya mah tiap bulan ke kan gitu ya. Ada orang Bandung kangen ke Malang. Kan gitu. Ibu tahu nggak? Jawaban dia adalah saya Pak Ustadz Lukman ke Mekah itu sudah 80 kali. Ibu kok bisa kayak begitu? Pak Ustadz baru landing di Indonesia, udah kangen lagi. Langsung disimpan paspor di travelnya. Simpen lagi, simpen lagi, simpen lagi, simpen lagi, simpen lagi. Bahkan dia ingin merasakan keindahan, kelezatan ke tanah suci, kenikmatan ke tanah suci itu ke orang lain. Bu, atuh Bu, jangan ibu aja yang ke Mekah teh. Ibu udah sampai 80 kali ke Mekah. Ibu tahu nggak? 80 kali itu tahun 2019. Dari 2019 sedikali dari ke 2024 berapa kali kira-kira?
Sebulan sekali kali 5 tahun. 10 kali 5 udah berapa kira-kira? Tuh, ya. Berarti udah 100 kalian lebih. Bu, atau kasih yang lain. Nikmat ini ke orang lain, Pak Ustadz. Alhamdulillah, kami sudah memberangkatkan 100 orang. Biar orang menjiwai, menikmati ke tanah suci ini, Pak Ustadz. Tuh ya, jemaah sekalian. Kalau ibu itu kangen, saya itu kangen, Rasul juga seperti itu, ke Mekah. Masih ingat kalimat yang tadi gini, ya Makkah, innaka khairu ardullah, wa ahabbu ilallahi wa rasulihi. Wallahi laula ukhrijtu ma kharajtu minka. Demi Allah, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak mau keluar dari Mekah ini. Itu ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ngefek kepada ibu-ibu yang hadir di sini dan juga kepada saya. Saya ke Mekah, jeritan saya tahun berapa coba? Jeritan saya pada tahun 97. 97. Masya Allah, tabarakallah. Gara-garanya apa coba? Gara-garanya lihat pemandangan di musola tempat kita tinggal ke bawah, orang baru berangkat umroh, kangen berpelukan, doain aku ya, doain aku ya, doain aku ya, kan gitu ya. Jadi ketika orang berangkat umroh, bahagia, yang berangkat sedih ditinggalkan. 8 hari kemudian orang pulang umroh bahagia dipeluk. Ketika berangkat, doain aku ya, sebutin aku, nama aku, nama aku. Karena semua orang yang mengantarkan seperti itu semuanya. Betul tidak? Sebutkan. Makanya ibu-ibu bapak yang Allah muliakan, kalau ada orang berangkat, panggil nama saya. Panggil nama saya. Panggil nama saya. Nah ibu-ibu, saya lihat pemandangan itu di musola, di masjid lantai 2. Kelihatan ke bawah. Sebulan sekali ada orang berangkat umroh. Bahagia, haru biru. Bahagia, 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 sedih, bahagia, sedih, sedih, bahagia, sedih. Tahu nggak ibu, bapak yang Allah muliakan? Suara hati saya, suara hati saya tahun 97 waktu itu, apa coba? Ya Allah. Nah ini kalau orang kita pengen kemarin gimana caranya Pak Ustadz? Ya, tanamkan dalam suara hati kita kerinduan dan kerinduan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jeritan saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panggillah kami ke tanah suci ini, haji atau umroh, sebagaimana engkau panggil mereka semua yang ada depan saya. Saya masih mahasiswa, semester berapa kira-kira waktu itu. Tapi suara hati saya sudah menggejolak. Sudah ada suara hati waktu itu. Ya Allah, panggil saya ke tanah suci ini. Ya. Sebagaimana kau panggil mereka yang di depan saya, haji dan umroh. Hajan au umrotan. Hajan au umrotan. Itu suara hati kita. Tahun 97. Tahu nggak ibu-ibu, suara hati itu? Kalau jujur dari hati kita kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makanya orang ke Tanah Suci Maya bukan karena finansial, bukan karena uang dari mana Pak Ustadz, ya. Karena saya, bukan ya ibu, ke Tanah Suci Maya adalah asidqu wal azmi, kuwata azmi, jujur sama Allah bahwa kita betul-betul pengen ke Tanah Suci. Nah, ibu kebayang masih kuliah mikir SPP dari mana ya, bapak kita tamat deso, SD juga nggak tamat waktu itu, ibu orang tua kita nggak tamat, tapi sama Allah ternyata setahun kemudian tiba-tiba ada surat langsung dari Mekah, ada surat dari Ummul Qura University ya, datang ke kampung halaman bahwa kita menjadi salah satu mahasiswa yang diterima di Ummul Qura University Makkah Al Mukarramah. Datang langsung, ada teleponnya, ada suratnya datang. Menangis, nangis banget, Masya Allah. Setahun yang lalu kita menjerit kepada Allah, setahun kemudian, bukan Allah takdirkan umroh 8 hari. Bukan Allah takdirkan haji, berapa hari? 40 hari. Allah takdirkan go to Mekah itu
di atas setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai sekian puluh tahun. Itu kuasa siapa? Kuasa ilahi Romo. Makanya kalau tadi ada sebuah pertanyaan dari Bapak MC, Pak Ustadz gimana caranya? Pak Ustadz gimana caranya? Yang pertama adalah tasdik, jujur, kerinduan kita kepada tanah suci, bahwa kita ini menjadi bagian daripada, ya Allah, pengen ke tanah suci, ya Allah, pengen ke tanah suci, panggil kami, panggil istri kami, panggil suami kami. Kalau jujur sama Allah, maka sama Allah akan ditakdirkan dengan cara Allah. Makanya kan bahasa haji itu gini, walillahi ala nasi hijjul bait. Walillahi ala nasi hijjul bait. Karena aku, kata Allah, kata para ulama, ini kata para ulama ya, kenapa ayat haji, kalimat yang pertamanya itu adalah apa coba? Walillahi, 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 walillahi. Kalimat yang pertamanya itu adalah Allah, 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 Allah. Artinya adalah Allah, kata para ulama tafsir, ingin menyampaikan bahwa ke tanah suci itu adalah aku, karena aku, bukan karena kalian sehat, bukan karena kalian punya uang, bukan karena kalian punya jabatan, bukan, tapi karena aku. Pak Lukman, kenapa kayak gitu? Ibu-ibu, kata istri saya, ya kata istri saya, ketika di Mekah, banyak loh orang yang tinggal di Mekah, tapi nggak haji-haji, tapi tidak umroh. Dosennya, teman-temannya. Ada orang yang dari Madinah cuma 400 meter, 400 kilo. Dari Jeddah cuma 100 kilometer. Dari Mekah tinggal loncat. Lah haji walau umrah. Tuh, ya. Jadi betul-betul yang pertama itu adalah asin sama Allah. Jujur sama Allah bahwa kita ingin menjadi bagian. Kalau orang sudah jujur sama Allah, maka saya banyak bertemu dengan orang-orang di Mekah yang secara syariat, uang dari mana? Uang dari mana fulusnya? Dan saya banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bukan kerja di mana, nabung di mana, enggak, ketemu dengan cara Allah. Ya, ini waktunya udah habis kayaknya. Ustaz Sofi berapa menit nih? Udah habis ya, setengah 9 ya. Lanjut, Ustaz. 5 menit lagi boleh lah Ustadz. Luar Ya, biasa ini ceritanya nih. Lagi seru-serunya boleh lanjut, Tad. ya, singkat cerita. Jadi kalau kita asyidku sama Allah, jujur sama Allah. Sebagaimana Rasul pun betul, apa, jujur sama Allah, betul tidak? Mekah, 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 Mekah kan gitu Rasulnya. Aku, ya kan gitu. Qad naro, aku sungguh sudah melihatmu, Muhammad. Taqallubuka wajhika fis sama. Wajahmu itu senantiasa. Ya Allah, kapan ke Mekah? Kapan kiblat ke Mekah? Kapan? Kapan? Kan gitu Rasul itu. Betul kan? Jujur, Rasul itu pengen banget kiblatnya ke Mekah. Kiblatnya ke Mekah. Turun. Wawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu. Nah, jadi ibu-ibu, bapak om, ini ada cerita nih. Orang jujur sama Allah ya. Ini ada di sebuah kampung, kisah nyata banget, ya nyata. Karena yang menceritakan kepada saya seorang ustadz, ya ustadznya pun sampai sekarang masih ada dan ngobrol kepada saya langsung. Ustadznya langsung ketemu dengan orangnya langsung. Ceritanya kayak gini. Ustadz saya ini ceramah di sebuah perkampungan. Setiap di kampung itu, di daerah itu yang mau umroh orang haji, pasti ada orang-orang yang secara ekonomi, para panitia, ya, atau orang secara ekonomi lah di bawah. Betul tidak? Secara ekonomi. Yang ngangkat barang, ngangkat tangga, ngerapihin kursi, kan gitu ya. Catering, menu apa. Pokoknya dia itu bawa fisik terdepan, terdepan, terdepan. Kalau ada orang apapun di kampungnya itu. Nah, pas ada ustadz itu ceramah, ngasih motivasi, ngasih walimatus safar untuk haji. Bu, Pak, yang Allah muliakan, ustadz itu berkali-kali ngisi walimatus safar haji ataupun umroh. Tahu nggak ibu-ibu? Orang ini bilang kepada ustadz yang tadi, dan orang ini bilang kepada jamaah yang mau berangkat, tahu nggak apa? Pak Ustadz, haji di haji, ya, saya juga pengen ke Mekah, pengen ke Mekah, pengen ke Mekah. Jadi dia modalnya itu, pengen ke Mekah, pengen ke Mekah, pengen ke Mekah. Itu, Bang doakan, tolong doain.
tolong doain. Saya pengen setiap kali ada orang berangkat haji, dia terdepan membantu seluruh logistik segala macamnya. Orang-orang yang bantu tenaga kasarnya lah. Tapi di ujung itu, lupa ya, tolong panggil nama saya. Panggil nama saya. Tolong doain, saya juga pengen ke Makkah, pengen. Tahu nggak? Masya Allah, tabarakallah. Sekian tahun kemudian, Ustadz ini berada di Arafah, tiba-tiba dari 5 juta manusia, 5 juta tamu Allah yang ada di Arafah, sama Allah dipertemukan. Tahu nggak di mana dipertemukannya? Di satu maktab yang sama. Kebayang, 5 juta jamaah haji, tiba-tiba Ustadz ini dikagetkan dengan ini. Nih tangannya. Hei Ustadz, hei Ustadz. Ustadznya lihat ke belakang. Ustadznya kaget. Bapak siapa? Pak Ustadz, masih ingat ke sama saya? Pak Ustadz, masih ingat ke sama saya? Ini saya yang dulu ketika Ustadz misi di kampung saya. Tolong panggil saya, tolong panggil saya, tolong panggil saya. Kaget itu Ustadz. Jadi Bapak itu ya Pak. Jadi Bapak itu yang dulu minta doa. Iya. Jadi Bapak itu yang bantu itu. Iya, ya saya Pak Ustadz. Bagaimana ceritanya? Masya Allah, ketemu di Arafah. Kebayang nggak? Ketemu di Arafah. Bagaimana ceritanya Bapak sampai ketemu di Arafah? Secara finansial, sebagaimana diketahui semuanya. Tapi kenapa bisa nembus sampai di Arafah? Berceritalah orang ini. Apa ceritanya? Ceritanya itu adalah biasa orang kampung, orang yang biasa, ya habis lelah, ngangkut barang, ngangkut ini, kehausan. Nih Bapak Ustadz Herlan ya, Bapak Ustadz Herlan kehausan. Begitu kehausan bilang ke anaknya, dek, 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 gitu ya. Bapak haus, tolong beliin Orson. Nah, ada yang tahu Orson apa itu? Ya, Orson. Nah, itu bahasa tahun 80-an ya. Tahun 90, tahun 2000 ke sini. Orson itu adalah Ustaz Sofi. Apa jelasin Ustaz Sofi? Sirup, Orang. sirup. Apa? Sirup-sirup. Sirup Ah, ah. ABC. Sirup jadul. Tolong beliin Orson. Ya, sama anaknya dibeliin ke warung. Dibukalah dibukalah ke warung. Nah, itu dari Limun sirup jeruk tuh. Ada yang nulis tuh dari Ibu Siti Mar'atus Salehah. Itu dibuka, ya. Dibuka apanya? Dibuka tutupnya. Terka begitu. Begitu dilihat tutupnya, selamat. Anda mendapatkan hadiah haji. Masya Bawa Allah. ini ke kantor atau warung terdekat atau apa. Langsung ada pesannya. Masya Allah, tabarakallah, langsung dibawa dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berangkat ke tanah suci. Modal tutup Orson tadi itu. Heboh sekampung, bahkan bukan sekampung lagi, heboh sepasar, sepasar heboh. Akhirnya apa yang terjadi? Tetangganya pada ngeborong, di warung juga pada ngeborong, di pasar pada ngeborong, dan mereka tidak minum, ditumpah-tumpahin, tumpahin. Apa yang dicari oleh mereka? Yang dicari adalah tutup botol. Beli 10 tanya tutup botol. Beli 50 tutup botol. Beli sekian tutup Masya botol. Allah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Semua orang beli hanya untuk itu, gitu ya. Belum jujur lihatnya segala macam. Ini orang ini panggil saya, panggil saya, panggil aku dia pengen ke Mekah, dia pengen ke Mekah. Sama Allah dengan cara itu dan ketemu di Arafah dengan Ustadz itu yang ngobrol sama anak. Nah, jadi jamaah Masya sekalian yang Allah cintai, yang Allah muliakan, kalau pengen go to Mecca hajjan atau umratan, maka yang pertama itu adalah ini, asyidku ma Allah. Jujur sama Allah bahwa kita menjadi bagian daripada orang yang, ya Allah panggil kami, panggil kami, panggil kami. Karena Allah itu maha tahu apa yang ada dalam jiwa kami ini. Sebagaimana itu Rasulullah dan hamba Allah yang tadi, dan itulah pengalaman ibu-ibu yang hadir di sini, Ustaz Sofi juga, termasuk Pak Helan, termasuk saya punya pengalaman yang sama. Ya bermodal Hmm. tadi, modal suara hati, minta kepada Allah 8 hari, minta kepada Allah 40 hari haji, ternyata Allah panggil berapa hari? 11 sampai 12 tahun. Kita tinggal di Mekah.
Gitu. Luar Hatur nuhun. biasa Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengar ceritanya luar biasa nih. Jadi salah satu ibroh juga buat Bapak Ibu semua di sini ya. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mulai jujur kepada diri sendiri, mulai jujur kepada hatinya. Kita coba komunikasikan kepada Allah langsung bahwa ini loh ikhtiar saya, ini loh ikhtiar Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan Madrasah Haji ini menjadi salah satu wasilah untuk kita belajar jujur kepada diri sendiri supaya Allah kelak memampukan dan memanggil kita semua untuk berhaji dan umroh juga. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Ustadz Lukman, Masya Allah ceritanya inspiratif sekali untuk ayah ibu semua, bapak ibu semua. Insya Allah akhir bulan ya kita ketemu lagi ya mungkin di kelas Zoom Madrasah Haji Edukasi Manasik Haji. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khair kasiron. Insya Allah nanti kita sharing dan sharing lagi ya. Nah, Pengalaman dari untuk pengalaman dan hatur motivasi nuhun, yang hatur lainnya. nuhun. Siap. Untuk ayah bunda, bapak ibu